Kita bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Ulaika, mereka itulah, alladzina, orang-orang yang ishtarau, menukar, ad-dhalalata, kesesatan, bil huda, dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidak beruntung perdagangan mereka. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka bukanlah orang-orang yang di atas petunjuk. Mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan para sahabat yang lain yang sangat banyak mentafsirkan ayat ini. Qala akhadhu ad-dhalalah wa taraku al-huda. Mereka itulah yang dimaksud adalah orang-orang munafik, itu memilih kesesatan dan meninggalkan petunjuk. Jadi ada kesesatan, ada petunjuk, yang mereka ambil adalah kesesatan. Kemudian Ibnu Abbas mentafsirkan, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang menukar kesesatan, artinya kekufuran, bil huda, maksudnya iman. Jadi keimanan yang sesungguhnya diambil, keimanan yang sesungguhnya dipertahankan ada pada dirinya, malah ditukar untuk mendapatkan kekufuran. Ini Ibnu Abbas. Kemudian Qatadah mentafsirkan, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata. Mereka itulah orang-orang yang menukar kesesatan dengan petunjuk. Maksudnya adalah istahabbu ad-dhalalah 'alal huda. Ada kesesatan dan ada petunjuk, tapi mereka lebih mencintai kesesatan. Di hadapannya ada kesesatan dan ada petunjuk, tapi mereka lebih mencintai kesesatan. Dan tafsirnya Qatadah ini senada dengan ayat yang lainnya yang ada di dalam surat Fussilat. Wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun Thamud itu kaumnya Nabi Saleh. Adapun Thamud, kami tunjuki mereka kepada petunjuk, tetapi mereka lebih memilih kebutaan daripada petunjuk, lebih memilih al-ama, kesesatan, kebutaan daripada petunjuk. Nah itu dijadikan atau senada dengan tafsir Qatadah, ulaika alladzina ishtaru ad-dhalalata 'alal huda. Orang-orang munafik itu ketika melihat ada kesesatan, ada petunjuk, mereka sadar ini kesesatan, ini petunjuk, tapi lebih memilih kesesatan. Nah, kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir ini, perbedaan macam-macam tafsir kan berbeda-beda ya. Yang pertama tadi siapa? Ibnu Mas'ud dan para sahabat yang lainnya, juga ada Ibnu Abbas di dalamnya, ya, mengatakan kesesatan diambil, kemudian petunjuk ditinggalkan. Yang kedua, Ibnu Abbas mengatakan ad-dhalalah, kesesatan, al-huda, kekufuran, al-huda, keimanan. Kemudian yang berikutnya Imam Qatadah, mereka lebih mencintai kesesatan daripada petunjuk. Kan berbeda-beda. Pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, perbedaan tafsir oleh para mufassir sesungguhnya adalah perbedaan tanawur, perbedaan variasi, bukan perbedaan tabot.
Bukan perbedaan yang sifatnya kontradiktif, bukan. Tapi perbedaan yang sifatnya variatif. Sehingga tafsir yang satu dengan tafsir yang lainnya sesungguhnya saling memperkuat. Karena tidak bertentangan sama sekali, saling memperkuat. Sehingga kesimpulannya kata Ibnu Katsir, wa hasilu qaulil mufassirin fi ma taqaddama annal munafiqin adalu 'anil huda ila dhalal wa atadu 'anil huda bid dhalalah. Tafsir yang banyak yang tadi kita katakan variatif, saling mendukung, saling menguatkan. Ibnu Katsir mengatakan, jadi kesimpulannya makna ayat ini orang munafik adalu adil huda. Jadi berlepas dari petunjuk ila dolal menuju kesesatan, di mana mereka menukar petunjuk dengan kesesatan. Mereka punya petunjuk dikeluarkan, kemudian kesesatan didatangkan. Itu orang munafik. Itu orang munafik. Nah, kondisi orang munafik yang seperti itu, kata Allah, fama rabihat tijaratuhum, tidak beruntung perdagangan mereka itu. Jadi dikatakan perdagangan. Dikatakan perdagangan karena sesungguhnya kita beraktivitas apapun, baik beraktivitas lisan ataupun beraktivitas perbuatan, sesungguhnya sedang berdagang dengan Allah. Harus kita ketahui, kita beraktivitas apapun, aktivitas dengan hati termasuk keyakinan, dengan lisan, ucapan, zikir dan yang lainnya, dan dengan perbuatan datang ke majelis taklim, baik majelis taklim offline atau online dan yang lainnya, sesungguhnya kita sedang berdagang dengan Allah, berjual beli dengan Allah. Allah nyatakan dalam surat Yunus, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli, saya ulangi lagi, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri mereka dan harta mereka dengan surga. Allah beli dengan surga. Nah, sesungguhnya kita berada di dunia ini, tindak tanduk kita apapun bentuknya, hakikatnya berdagang dengan Allah. Makanya orang munafik, keadaan yang tadi berpaling dari hudan dan mengambil kesesatan, itu tidak beruntung. Ditegaskan lagi, wa ma kanu muhtadin, dan mereka itu bukanlah orang-orang yang muhtadin. Ini sudah vonis dari Allah. Mereka bukanlah orang-orang yang muhtadin. Mereka bukanlah orang-orang yang muhtadin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Naudzubillah min dzalik. Padahal menjadi orang yang mendapatkan petunjuk itu berarti orang yang selamat jalannya. Tapi kalau sudah dinyatakan mereka bukan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, maka vonis mereka bukan orang-orang yang selamat jalannya. Waliyadu billah. Kemudian Qatadah lebih dalam lagi tentang ayat ini, fama rabihat tijaratu ma kanu muhtadin, perdagangan mereka tidak untung dan mereka bukan orang-orang mendapatkan petunjuk. Apa kata Qatadah? Qad wallahi ra'aitumuhum kharaju minal huda ila dhalalah wa minal jama'ah ila al-furqah wa minal amni ilal khauf wa minas sunnah ilal bid'ah. Sungguh yang dinyatakan Allah di dalam ayat ini, kalian benar-benar telah melihatnya. Adanya orang-orang yang keluar dari petunjuk untuk mengambil kesesatan. Adanya orang-orang yang keluar dari jamaah menuju perpecahan.
adanya orang-orang yang sesungguhnya sudah dalam keamanan tetapi memilih keadaan yang khauf. Keamanan, Allah limpahkan keberkahan, tetapi mereka memilih khauf, keadaan yang gundah gulana, menakutkan, mencemaskan dan yang lainnya, karena porak-poranda negerinya. Karena perbuatan mereka itu, berarti mereka memilih khauf daripada aman. Dan sungguh, kata Qatadah, kalian telah melihat orang yang keluar dari sunnah mengambil yang bid'ah. Jadi ini Qatadah lebih dalam lagi penghayatannya. Imam Qatadah melihat ayat 16 ini lebih dalam lagi. Betapa banyak orang yang perdagangannya tidak untung. Dan kita miris melihat fenomena sesungguhnya ini orang backgroundnya full agama. Bukan saja dari SD, SMP, SMA, kuliahnya itu semuanya jurusan agama. Bahkan dari TK. Bahkan lingkungan keluarganya adalah lingkungan yang agamis. Tetapi kok kemudian ketika berkiprah di masyarakat sudah bergelar profesor misalnya atau yang lainnya, kok kayak gak risih sama sekali, kok kayak gak merasa berdosa sama sekali ketika agama ditukar dengan duniawi, agamanya dibuang demi mendapatkan duniawi. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Makanya ini yang dikatakan oleh Qatadah, wallahi sungguh kalian telah melihat apa yang Allah nyatakan dalam ayat ini. Jadi meskipun ini ayat konteksnya tentang orang munafik, ayatnya tentang orang-orang munafik, tetapi ada karakter yang sama dengan orang munafik ini, maka Qatadah menggeneralisasikan, yaitu orang-orang yang membuang sunnah mengambil bid'ah, orang-orang yang membuang jamaah mengambil perpecahan dan seterusnya. Dan kemudian kita juga melihat fenomena mereka yang tadi kita katakan agamanya ditukar dengan dunia. Sing penting wani piro, aku harus berfatwa apa sesuai dengan pesanan, sesuai dengan order. Fatwa bisa dibikin-bikin dan kayak gak merasa salah sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi kemudian orang yang bukan saja backgroundnya adalah agama, tetapi dia juga ditokohkan. Dan sebelum masuk ke lingkaran sana, tampak kental lisan dan perbuatannya, bela-belain agama. Tampak kental pada dirinya, semuanya dikorbankan demi agama. Tetapi kemudian masuk ke dalam satu lingkaran yang kemudian terjadi sebaliknya, berbeda 180 derajat. Perkara yang nyata-nyata maksiat dibela-belain dan seterusnya. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Ini perdagangan yang tidak menguntungkan. Jadi ini saya sampaikan lagi, Imam Qatadah tafsirnya lebih mendalam lagi, tidak saja terkait dengan orang munafik yang lebih memilih kesesatan daripada petunjuk, padahal mereka tahu petunjuk cuma yang diambil kesesatan, tetapi lebih luas lagi, siapapun yang berkarakter demikian maka perdagangannya tidak menguntungkan. Perdagangannya tidak menguntungkan. Semoga perdagangan kita menguntungkan. Kita datang dari rumah ke sini, kemudian teman-teman tim panitia menyiapkan mic-nya, menyiapkan kameranya dan yang lainnya. Kemudian teman-teman jamaah yang di rumah juga menyiapkan waktu
mengalokasikan waktu, menunda dulu suatu aktivitas. Ini karena kita lagi berdagang lagi berjual beli dengan Allah. Semoga menguntungkan. Sekarang kita lanjutkan ayat yang berikutnya, ayat 17. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Sekalian ayat 18-nya. Mathaluhum, perumpamaan mereka siapa? Mereka orang-orang munafik. Karena kita lagi membahas orang-orang munafik. Mathaluhum, perumpamaan mereka orang-orang munafik. Kamathalil ladzi istawqada nara, seperti perumpamaannya seseorang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu, tatkala api itu menyinari sekitarnya sehingga terang, zahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahayanya sehingga menjadi gelap kembali. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun, kemudian Allah membiarkan mereka di dalam kegelapan karena tadi dimatikan cahayanya jadi gelap kembali, dan dibiarkan mereka dalam kegelapan, la yubsirun, mereka tidak melihat. Kemudian mereka dinyatakan sebagai orang-orang summun, bukmun umyun, summun tuli, bukmun bisu, umyun buta, fahum la yarji'un, maka mereka tidak pernah bisa kembali. Ini adalah perumpamaan pertama yang kita jumpai dalam Al-Quran. Kita membaca Al-Fatihah, kemudian memasuki Al-Baqarah sampai ayat 17 ini kita menjumpai perumpamaan yang pertama dalam Al-Quran. Dan masalah perumpamaan, Allah memang menyengaja di dalam Al-Quran disebutkan perumpamaan-perumpamaan. Seperti firman Allah, wa tilkal amsalu naqribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Dan perumpamaan itu kami jadikan untuk manusia, dan tidak ada yang bisa memikirkan tentang perumpamaan itu kecuali orang yang berilmu. Semoga kita termasuk orang yang berilmu, sehingga ketika ada perumpamaan tidak dilewatkan begitu saja. Ketika ada perumpamaan dari Allah, tidak lewat hambar begitu saja, tapi kita merenungi. Ini Allah sebutkan perumpamaan orang munafik. Gimana sih maksudnya orang munafik itu? Kok diumpamakan seperti ini? Mari kita lihat. Orang-orang munafik yang mereka itu menukar kesesatan dengan petunjuk, kesesatannya dibuang, petunjuknya dibuang, yang diambil apa? Kesesatan. Jadi petunjuknya dibuang, yang diambil kesesatan. Namanya menukar kesesatan dengan petunjuk. Didapatkan kesesatan, petunjuk yang dibuang, sehingga yang terjadi adalah buta setelah sebelumnya melihat. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan wasayruratuhum ba'dal basir ilal ama. Kondisi mereka menjadi buta setelah sebelumnya melihat. Diumpamakan seperti ada api yang dinyalakan, seperti hujan minas samai yang turun dari langit,
fihi dzulumatun, di dalam kegelapan-kegelapan, atau di dalamnya ketika air hujan turun itu kegelapan-kegelapan kondisinya. Wara'dun, ada petir. Wabarkun, ada kilat yang menyambar-nyambar. Yaj'aluna asabi'ahum, yang menjadikan mereka menaruh jari jemarinya fi adhanihim, di telinga-telinga mereka, minas sawaiki, karena dia suara yang memekakkan, hadarul maut, karena mereka takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah maha meliputi orang-orang kafir. Ini perumpamaan yang lain tentang orang-orang munafik. Coba dibayangkan para jamaah, suatu keadaan hujan turun deras, hujan, dan gelap gulita. Bukan saja hujan dalam keadaan gelap gulita, ketika itu dibarengi dengan petir dan kilat, telap duar, kemudian kilat yang menyambar-nyambar, yang menjadikan orang yang mengalaminya tutup telinga karena takut mati, tutup telinga karena suara yang memekakkan dari guruh petir kilat yang menyambar-nyambar seperti itu, jadi takut mati. Ini gambaran orang kafir. Coba udah dibayangkan apa belum? Mungkin pernah melihat pemandangan yang demikian, atau mungkin merasakannya langsung. Lagi bepergian, ya kalau saya merasakannya sendiri, mungkin lebih baik saya ceritakan dari yang saya alami, biar lebih gampang menyampaikan. Habis ngisi kajian di Sumeneb, kemudian pulang, dan sudah sampai Bakalan, tinggal ke arah jembatan Suramadu. Itu hujannya luar biasa, anginnya luar biasa, pohon-pohonnya juga terombang-ambing oleh angin, gelap sekali, lampu mobil paling cuma berapa jaraknya ke depan. Kita nggak berani melakukan perjalanan sehingga memastikan mana kita minggir. Kita minggir yang tidak menghalangi, dan kita juga tidak terkena oleh mobil yang lewat. Dan memang sudah gak ada mobil lewat, gak pada berani. Jadi cuma banyak berzikir saja di dalam mobil. Nah, kilatnya, petirnya bergemuruh sedemikian rupa. Makanya kita ketakutan. Jadi banyak berzikir. Nah, kondisi demikian diumpamakan untuk orang munafik. Kelanjutan ayat 20 karena masih terkait, ya kelanjutannya, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir saja kilat menyambar penglihatan mereka. Setiap kali cahaya meneranginya, mereka berjalan. Kan ada kilatan-kilatan dari kilat itu. Cahaya-cahaya dari kilat itu gelap. Ada cahaya sehingga melihat berjalan. Dan ketika gelap kembali, wa idza adzlama alaihim qamu. Ketika gelap kembali, berdiri. Nanti ada cahaya gelap, berjalan lagi, gelap kembali, berhenti lagi, demikian seterusnya. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalau Allah menghendaki, Allah akan hilangkan Allah akan hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu berkuasa.
Hadza mithalun akhar darabahu Allah taala li durbin akhar minal munafikin. Ini perumpamaan yang lain yang Allah umpamakan untuk orang-orang munafik. Wa hum qaumun yadhharu lahum al-haq taratan wa yashukkuna taratan ukhra faqulubuhum fi hali syakkihim wa kufrihim wa taraddudihim qasaibin. Keadaan orang-orang munafik yang tampak bagi mereka hak, jadi tampak di hadapan mereka hak ada di hadapan mereka, tapi kemudian hak yang tampak ini hilang lagi karena adanya keraguan di dalam hati mereka. Jadi pada waktu tertentu ada hak, tampak itu hak, tapi kemudian keraguan, kekufuran yang ada dalam hatinya menjadikan hak ini hilang kembali. Keadaannya adalah seperti hujan. Keadaannya adalah seperti hujan yang turun di dalam keadaan yang gelap gulita. Maka demikian keadaannya orang munafik. Ada hak, ngikutin, karena kan cahaya terlap mau ngikutin, tapi kan gelap kembali, ya berhenti. Gelap kembali, berhenti, nggak ngikutin hak lagi, ngikutinya kekufuran dan keraguan-raguan. Tadi terlap lagi, ngikutin lagi, ada terang, tahu jadi sekitar, tahu yang semestinya karena ada terang, ada cahaya yang terlap. Maka tahu sekitar, jalan lagi, berhenti, itu cahayanya gelap lagi, ya berhenti lagi, tidak jalan, berdiri. Demikianlah perumpamaan orang munafik. Senantiasa pada dirinya itu ada kebenaran, ada kebatilan, ada kebenaran, ada kebatilan, ada kebenaran, ada kebatilan, tetapi kemudian tidak bisa memantapkan diri ambil kebenaran, nggak bisa. Wong kebenaran di sini digambarkan dengan tulap yang menakutkan seperti itu, maka nggak bermanfaat bagi dia, nggak bisa mengambilnya. Nah, ini makna perumpamaan ini. Makna perumpamaan ini yang lainnya. Makna perumpamaan ini yang lainnya. Fa inna min sya'nil munafiqin al-khauf asy-syadid wal faza'. Kondisi orang munafik ini senantiasa dalam ketakutan. Ini makna perumpamaan ini, makna yang lainnya. Kalau makna yang pertama tadi sudah ya, sekarang makna yang lainnya, makna yang kedua. Jadi kondisi keadaan orang munafik itu senantiasa dalam ketakutan. Bagaimana tidak dalam ketakutan? Mereka ini kan bermuka dua. Mereka bermuka dua, orang oportunis. Mana yang menguntungkan? Oh, muslim yang untung, masuk ke wilayah muslim, menunjukkan dirinya muslim, melakukan ibadah-ibadah yang dilakukan muslim, benar-benar memperlihatkan dirinya itu pasti seperti orang-orang muslim, sehingga mendapatkan keuntungan-keuntungan di sana. Ada pembagian ghanimah, kemudian kesejahteraan yang lainnya. Suatu ketika dipandang yang merugikan, ya keluar bergabung kepada kelompoknya. Nah, orang semacam ini kan sebenarnya orang tidak punya prinsip. Orang semacam ini kan sesungguhnya orang yang terombang-ambing, maka selama-lamanya dalam ketakutan. Dan Allah nyatakan di dalam Al-Quran, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Setiap kali ada suara, maka mereka merasa ditujukan kepada dirinya. Apa tafsirnya? Begini, kita ambil yang realita dalam kehidupan kita. Ada maling, orang teriak padahal bukan meneriaki dia, tapi dia gelisah, merasa diri yang diteriakin karena dia itu maling. Setiap ada suara teriakan, dia mengira ditujukan kepada dirinya, padahal bukan. Nah, orang munafik juga seperti itu, gak pernah tenang kondisinya, senantiasa dalam ketakutan. Waduh, nanti kalau ketahuan gimana? Kalau ternyata kita di hadapan muslim, di hadapan para sahabat sekedar pura-pura saja, kalau ketahuan gimana?
Ini mana perumpamaan yang kedua. Kondisi orang munafik adalah seperti hujan yang turun dari langit, kemudian disertai kegelapan, adanya petir kilat yang menyambar-nyambar, yang sangat menakutkan sekali, sampai orang yang mengalaminya menutup jari jemarinya ke dalam telinga, saking takutnya. Jadi kondisi orang munafik itu sebenarnya kasihan sekali, gak pernah dalam ketenangan, gak pernah dalam ketenangan. Hadarul maut. Jadi mereka menutupkan jari jemarinya ke dalam telinganya karena takut terkena kilatan-kilatan petir itu, sambaran-sambaran petir, takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah maha meliputi orang-orang kafir. Maksudnya apa? Allah maha meliputi orang-orang kafir. Allah meliputi dengan takdirnya. Allah meliputi dengan takdirnya. Sebentar saya lihat dulu. Wallahu muhitum bil kafirin, ay la yajzi anhum hadruhum syai'a, lianna Allah muhitun bi qudratihi wa hum tahta masyiatihi iradatihi. Orang-orang munafik tidak mendapatkan suatu keuntungan sedikit pun dari berhati-hatinya. Kan dia berhati-hati sampai nutup telinga karena ketakutan yang luar biasanya itu. Ketakutan yang luar biasanya itu tidak bermanfaat bagi mereka sedikit pun. Kondisi ketakutannya tidak bermanfaat bagi mereka sedikit pun. Masya Allah, kondisi ketakutan tapi tidak bermanfaat sedikit pun, malah merugikannya dan semakin mencelakakannya. Beda dengan kita Muslim, ada khauf, rasa takut kepada Allah. Semakin takut, semakin bagus kita, semakin soleh. Jadi semakin takut kita kepada Allah, semakin soleh. Tapi orang munafik takutnya dan ketakutannya bertambah, itu tidak mendatangkan apapun kemanfaatan. Dan kondisi mereka sudah Allah tetapkan demikian. Allah meliputi orang-orang kafir dengan kekuasaannya, di mana mereka semuanya dalam kehendaknya. Ini juga nanti jangan sampai salah dipahami, nggih. Oh, jadi Allah menghendaki mereka itu ya selama-lamanya seperti itu, bermusuhan dengan dirinya sendiri, ya. Jadi ketakutan. Musuhnya ya sebenarnya dibikin oleh dirinya sendiri. Karena mereka berwajah dua, tidak memiliki prinsip, tidak memiliki sesuatu kepastian. Muslim, karena di sana dipandang menguntungkan, ikut sana, nanti suatu ketika dipandang sudah nggak menguntungkan, pindah ke kelompok yang lain. Maka ketakutan yang ada pada dirinya sesuai dibikin oleh dirinya sendiri. Nah, ketakutan semacam ini tidak mendatangkan manfaat sedikit pun. Naudzubillah min dzalik. Coba muslim, apabila ibadahnya. Setelah mahabbah, adanya cinta kepada Allah, maka ada pilar yang namanya khauf dan roja. Semakin orang takut kepada Allah, semakin berhati-hati berbuat, semakin bermanfaat, bukan saja untuk dirinya, tetapi untuk orang sekitarnya. Karena berhati-hati, dirinya tidak mendapatkan mara bahaya di dunia dan akhirat, dan orang sekitarnya juga tidak mendapatkan mara bahaya karena dia berhati-hati, jaga lisan, jaga perbuatannya, orang sekitarnya aman. Jadi semakin takut orang muslim bermanfaat.
Tetapi kalau takutnya orang munafik, ya, takutnya orang munafik semakin takut dan terus dalam ketakutan yang mencekam, kata Syekh di dalam tafsir Ibnu Katsir, wala yajti anhu mahadruhum syai'a. Tidak bisa mendatangkan sesuatu apapun. Tidak bisa mendatangkan sesuatu apapun. Mereka sudah ditakdirkan oleh Allah demikian, sudah dikehendaki oleh Allah demikian. Wallahu muhitum bil kafirin. Allah meliputi orang-orang kafir. Jadi Allah menghendaki yang bagaimana? Syariah apa kauniyah? Kauniyah. Kan mereka Allah jadikan memiliki kehendak. Kehendaknya ternyata dia gunakan untuk seperti, ya sudah seperti itu terjadi. Kok disematan dengan kehendak Allah? Karena tidak ada apapun di dalam kerajaan yang besar ini kecuali dikehendaki dan diperbuat oleh Allah. Memang ada yang lainnya? Ya nggak mungkin ada yang lain. Ya Tuhan hanya satu, yaitu Allah. Raja hanya satu, yaitu Allah. Maka semuanya dikesempatan kepada Allah. Cuma kehendak itu ada dua. Ada syariah, ada kauniyah. Kalau sholat, puasa, zakat, umroh, haji, birrul walidain itu syariah. Tapi kalau mencuri, maksiat, zina, nyolong, garong, itu terwujud karena manusia dengan kehendak yang Allah ciptakan, manusia mewujudkannya. Ya ada suatu sebab, maka memunculkan akibat. Kok disematan kepada Allah? Ya karena Allah yang menjadikan kehendak pada manusia. Tapi Allah tidak disalahkan. Mereka dimintai pertanggungjawaban dengan dikasih dosa sebagaimana kehendak yang Allah ciptakan pada orang yang lain, digunakan untuk ketaatan, untuk sholat. Ya Allah kasih mereka pahala sama persis. Jadi disematkan kepada Allah kehendak dan perbuatan karena raja hanya satu. Kalau dikatakan ini bukan kehendak Allah, loh, berarti kita mengatakan ada raja selain Allah, ada Tuhan selain Allah, dan itu mustahil. Maka harus pahami